Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Sambil menunggu pengumuman James Gunn dan trailer season kedua Fury of the Gods yang katanya akan rilis Januari tahun 2023 ini, kita akan bahas mengenai satu villain DC yang bisa dibilang diharapkan dia bisa diadaptasi ke dalam DCU versi James Gunn, yaitu adalah Deathstroke, salah satu villain Batman dan Teen Titans yang paling berbahaya karena dia memiliki skill membunuh yang jitu dan juga dia memiliki serum super soldier yang ada di dalam tubuhnya. Oke, so kita akan bahas semuanya di video ini, mengapa alasan kenapa Deathstroke ini wajib muncul di dalam live action DCU versi James Gunn. Sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Dari semua villain DCU seperti Lex Luthor, Joker, bahkan sampai Cheetah dan King Orm yang udah pernah muncul secara live action di DCU kemarin, gua mau Deathstroke hadir di DCU James Gunn yang akan menjadi era baru reboot untuk DC. Karena sebenarnya Slade Wilson alias Deathstroke ini sudah pernah muncul di ending Justice League Starter Cut. Tepatnya dia bertemu dengan Lex Luthor ketika Lex merekrut dia untuk menjadi anggota tim yang sedang dia buat, yaitu Legion of Doom. Dan juga Lex ini memberikan sebuah informasi bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Karena saat itu Deathstroke sedang mengincar Batman karena ada masalah pribadi yang harus dia tangani. Selain itu juga Deathstroke hadir di momen Nightmare di mana dia bergabung bersama dengan Batman dan juga para anggota Justice League yang tersisa untuk menghadapi Darkseid dan Superman yang telah menjadi dewa dan penguasa baru di planet bumi yang sudah menjadi planet Apokalips kedua. Seharusnya developernya akan dilanjutkan di Batman Solo Movie versi Ben Affleck yang kabarnya dulu Deathstroke akan menjadi villain utamanya sebagai lanjutan dari Justice League Starter Cut. Namun proyek itu dibatalkan dan diserahkan kepada Matt Reeves untuk bikin universe Batman-nya sendiri. Oke, mungkin buat yang belum tahu siapakah Slade Wilson alias Deathstroke ini dalam DC Universe. Nah, Deathstroke ini pertama kali muncul di komik Teen Titans issue nomor 2 yang ditulis pada tahun 1980 yang merupakan seorang pembunuh bayaran dan juga mantan militer yang melakukan sebuah aksi pembunuhannya dengan bayaran yang sangat tinggi. Alter egonya adalah Slade Wilson yang merupakan mantan militer Amerika Serikat yang dikhianati oleh atasannya sendiri setelah Slade menerima serum super soldier di dalam tubuhnya, dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari eksperimen itu. Namun setelah Slade tahu bahwa atasannya ingin membunuhnya, akhirnya Slade membantai semua orang-orang yang ada di camp militer itu dengan kemampuan super soldiernya yang sangat-sangat hebat, sehingga dari situlah Slade Wilson menjadi gila dan berubah menjadi mesin pembunuh yang bernama Deathstroke. Nah, nama Deathstroke ini sebenarnya didapatkan dari Amanda Waller, sang kepala dari badan operasi rahasia yang bernama Argus yang beroperasi di wilayah kota Gotham. Yang memang saat itu Amanda Waller ini memantau pergerakan Slade Wilson dan berusaha untuk merekrut dia menjadi bagian anggota Suicide Squad. Namun Slade tak bertahan lama karena dia merasa ingin menjadi pembunuh yang bebas dan tanpa menerima perintah dari siapapun. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa kalau Slade Wilson ini mati cuma satu? Nah sebenarnya ada banyak banget versi alasan kenapa Slade Wilson ini mati cuma satu, dan semuanya punya adaptasi yang berbeda-beda. Contohnya, kalau kita baca di komik DC New 52, Slade Wilson ini melakukan sebuah misi di Korea Selatan untuk membunuh semua anggota militer yang ada di sana. Namun saat dia melakukannya, dia kehilangan satu patahnya saat salah satu anggota militer Korea ini menembak mata satunya ini. Sedangkan kalau di versi komik DC pre-crisis alias di versi lamanya, Slade Wilson kehilangan mata satunya karena ditembak oleh istrinya sendiri karena kecewa dengan suaminya itu, dikarenakan anak mereka tewas dibunuh oleh sebuah grup teroris yang bernama Jackals yang menyandera anak Slade yang bernama Joseph untuk memaksa Slade memberitahu siapa nama kliennya dihandle oleh Slade ini untuk melakukan misi tersebut. Namun Slade menolak menjawabnya, sampai akhirnya Joseph ditebas lehernya dengan pisau, sehingga dari situlah Slade merasa bersalah. Sedangkan kalau di versi live action Arrow series, Slade Wilson kehilangan matanya karena dia bertarung melawan Oliver Queen alias Green Arrow yang saat itu terdampar di Pulau Lienyu, dan akhirnya Oliver menusukkan mata Slade dengan anak panah untuk membunuhnya. Namun ternyata Slade berhasil selamat dari insiden itu dikarenakan serum super soldier yang ada dalam tubuhnya yang membuat dia tahan dengan rasa sakit dan juga luka yang sangat serius. Sedangkan kalau di versi Titan series, Slade Wilson kehilangan matanya karena efek samping dari penggunaan serum super soldier yang dia terima di camp militernya, dan juga dia mudah untuk berhalusinasi sehingga Slade menjadi gila karena hal itu. Tapi positifnya,
serum itu juga meningkatkan kemampuannya untuk bertarung, indera tajam, dan juga kebal terhadap berbagai macam senjata berat dan juga senjata tajam. Jadi dengan semua versi yang gua ceritakan tadi, bisa banget digunakan oleh James Gunn untuk mengangkat villain yang satu ini dengan versi live actionnya. Dan ada kabar yang mengatakan bahwa Joe Manganiello akan tetap dipertahankan oleh James Gunn dan Warner Bros untuk memerankan Deathstroke dalam versi DCU reboot ini. Mumpung dia di DCU Universe, belum ada peran yang penting untuk dia karena baru nongol di ending dan post credit scene di Justice League Snyder Cut kemarin. Oh ya, kalau kita bicarakan soal asal-usul Deathstroke di DCU Snyder Cut, kemungkinan pada saat itu ya dia ada masalah dengan Batman, terutama dengan masalah mata satunya ini. Karena dalam adegan tersebut, ketika Slade ditanya mengapa dia itu mengincar Batman, dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki masalah pribadi dengannya. Dan kamera menyorot lebih dekat ke arah mata Slade yang ditutup oleh eye patch itu. Kalau dari sudut pandang gue ya, teori gue, kemungkinan di masa muda Bruce Wayne menjadi Batman, mungkin di Batman Year One mungkin dia pernah menghilangkan mata Slade sebagai Deathstroke. Sehingga dari situlah ketika mereka berdua semakin tua, Slade akan mencari tahu identitas Batman yang sebenarnya untuk bisa menghancurkan psikologisnya dan membunuh semua orang-orang yang dia pedulikan. Kalau memang benar seperti itu plotnya yang ada di DCU Universe, berarti memang hampir sama seperti Arrowverse, di mana Slade setelah tahu bahwa Green Arrow adalah Oliver Queen, mantan teman lamanya yang pernah survive bersama dia di Pulau Lian-Yu. Akhirnya Slade berencana membunuh semua orang-orang yang Oliver sayangi dan menurunkan sebuah pasukan super soldier untuk menghancurkan kota Starling. Maybe seperti itu ya. Tapi sebenarnya nanti kalau ada di James Gunn DCU yang baru ini, kita belum tahu nih plotnya seperti apa yang akan diberikan oleh Slade Wilson alias Deathstroke ini, Pak. Jadi gua serahkan aja kepada James Gunn dan juga Peter Safran yang menghandle DC Bible ini, seperti itu ya. Apalagi kita tahu bahwa Batman vs Robert Pattinson katanya udah bergabung ke dalam DCU James Gunn. Artinya kita akan bisa melihat Batman yang masih baru ini melawan Deathstroke. Itu udah bagus sih kalau misalkan itu terjadi ya, dengan tema, apalagi dengan tema gothic dan dark ala Matt Reeves yang udah cukup berhasil di film pertamanya. Bisa ya bawa Deathstroke ke film keduanya, atau enggak di film ketiga Batman mungkin bisa aja sih. Karena jujur aja untuk versi live actionnya Deathstroke itu jauh itu udah pernah muncul di 3 versi, di versi Snyder Cut, Titan Series, dan juga Arrowverse. Makanya itu gua mengharapkan Deathstroke bisa hadir di DCU James Gunn. Dan kalau kita boleh berandai-andai, apakah kemungkinan film utama di Batman kedua nanti adalah Deathstroke? Karena kan dari kemarin kita cuma bisa berteori bahwa villain cuma Court of Owls, The Penguin, atau kan Mr. Freeze, atau kan Scarecrow ya. Tapi kalau misalkan Deathstroke akan menjadi villain utama dari Batman di DCU James Gunn versi Pattinson sih gak masalah. Karena kalau kita cocok logika di film pertamanya, di mana Gotham udah terendam banjir, banyak orang membutuhkan pertolongan, dan pemerintah dengan seenaknya meninggalkan mereka di sana karena nggak ada jalan keluar sama sekali. Nah ini tentu saja mengarah kepada komik Batman Year Zero dong. Maka bisa jadi Slade Wilson alias Deathstroke bisa masuk ke plot Batman kedua ini. Mungkin kalau kita boleh berteori sebenarnya dalam ketika The Riddler itu udah berhasil meletakkan semua tembok kota Gotham dan tsunami udah masuk dalam kota tersebut, Slade Wilson mengalami kecelakaan dan kehilangan keluarganya saat banjir besar melanda Gotham. Dan dia nggak tertolong karena posisinya berada jauh dari jangkauan tim penyelamat dan Batman sendiri yang telah mengevakuasi beberapa orang di sana. Tentunya hal ini akan membuat Slade Wilson marah kepada Batman karena dia tidak menghentikan The Riddler di saat dia meletakkan tembok perbatasan kota Gotham dengan mendatangkan sebuah banjir yang besar. Sehingga dari situlah konflik dimulai antara Deathstroke dan juga The Batman. Maybe seperti itu ya. Apalagi dari kabar yang gue dapatkan, The Batman kedua katanya akan memiliki time jump 5 tahun setelah The Riddler mengacaukan Gotham dan menenggelamkan kota tersebut. Jadi masih ada jeda waktu untuk Deathstroke bisa bangkit dan akan mengincar Batman sebagai bangsa utamanya. Dan ditambah lagi kita tahu bahwa Matt Reeves ingin membuat film Batman yang sangat realistis dan tidak ada superpower apapun. Dan ini tentu aja bisa dipakai oleh Deathstroke yang memang aksinya dia kebanyakan main senjata dan juga main skill dan tidak ada superpower apapun. Palingan cuma kebal terhadap senjata api dan juga senjata tajam. Itu pun dia pakai serum super soldier loh, seperti itu loh. Jadi bisa lah Deathstroke bisa dimasukkan ke dalam planningnya James Gunn untuk bikin DCU barunya. Seperti itu ya Pak ya. Maka dari itu dengan adanya kolaborasi antara Matt Reeves dan James Gunn yang akan membantunya untuk membuat Batverse yang jauh lebih luas lagi, tentunya harus ada banyak banget villain yang didatangkan untuk Batman Pattinson ini dan konflik cerita yang beragam di berbagai macam temanya. Karena saya bang kalau James Gunn cari aktor Batman baru hanya untuk DCU-nya, sementara Matt Reeves udah punya dan itu sukses lagi. Jadi ya bisa kok digas sebagai kolaborasi lah seperti itu ya. Sebenarnya Slade Wilson alias Deathstroke ini bisa menjadi karakter yang jangka panjang untuk diperluas karena memang Slade ini bukan hanya sebagai villain aja, melainkan dia juga bisa menjadi aliansi. Ini terbukti dari komik DC Volume 2 yang dimana ini menceritakan
Slade Wilson menjadi pemimpin para karakter superhero dan juga villain DC yang bertahan hidup dari wabah zombie virus Apocalypse yang telah disebabkan oleh Darkseid. Makanya memang dari awal gue udah sarankan Deathstroke ini harus diadaptasi ke dalam versi live action DCU James Gunn sebagai lawan yang seimbang untuk Batman versi Robert Pattinson yang kabarnya sudah bergabung ke dalam rencana James Gunn DCU. Seperti itu Pak ya. Oke, itu aja mengenai penjelasan singkat kita mengenai Deathstroke yang harus masuk ke dalam rencana DCU James Gunn Pak ya. Menurut kalian gimana mengenai soal Deathstroke ini yang harus gabung ke DCU versi James Gunn? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua jadi sebisa mungkin bakal buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru dari kita. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!